Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, Cacabar Channel, campur-campur berkah. Halo Sobat Cabar, di video kali ini saya akan share ke kalian mengenai rumus Excel level menengah. Di part-part sebelumnya sudah dibahas mengenai rumus-rumus dasar pada Excel. Kali ini kita naik tingkat, naik level mengenai level menengah pada Microsoft Excel. Yang akan dibahas yaitu ada VLOOKUP, yang kedua ada HLOOKUP, dan yang terakhir ada data validation. Saya tekankan kembali, di sini saya tidak ingin menggurui. Kita sama-sama belajar mengenai rumus Excel level menengah. Bagi teman-teman yang memiliki ilmu lebih, boleh memberikan kritik ataupun saran ataupun komen di bawah ya. Oke, langsung saja kita simak videonya and stay tuned for watching. Di rumus yang pertama yaitu ada rumus VLOOKUP dan rumus HLOOKUP. Kedua rumus ini memiliki fungsi yang sama-sama mencari pasangan data dari data tertentu. Bedanya, kalau VLOOKUP mencarinya itu secara vertikal, kalau HLOOKUP secara horizontal. Untuk formula VLOOKUP, rumusnya sama dengan VLOOKUP buka kurung lookup value. Lookup value ini adalah data yang akan kita cari, koma tabel array. Tabel array itu tabel acuannya, koma kolom indeks 6. Kolom indeks 6 ini adalah kolom mana yang akan kita cari datanya, koma rank lookup atau indeks dari VLOOKUP-nya. Untuk formula HLOOKUP yaitu rumusnya HLOOKUP buka kurung lookup value, yaitu data yang akan kita cari, koma tabel array, tabel acuannya, koma raw indeks 6. Ini baris yang akan kita cari datanya, koma rank lookup yaitu indeks dari HLOOKUP. Kita langsung ke implementasi rumusnya. Nah, di sini sudah ditampilkan tabel acuan untuk VLOOKUP, tabel acuan untuk HLOOKUP. Bisa dilihat ya perbedaannya. Kalau VLOOKUP datanya disajikan secara vertikal, nomor peserta, nama depan, sampai ke nilainya. Untuk HLOOKUP datanya ditampilkan secara horizontal atau per baris. Nah, bisa dilihat ya, nomor peserta, nama depan, sampai ke nilai. Kita akan implementasikan rumus VLOOKUP terlebih dahulu ya. Nah, kita akan mencari data dari nomor peserta UN 3406, yaitu data nama depan, nama belakang, sekolah, dan nilai. Caranya sama dengan VLOOKUP buka kurung lookup value. Lookup value adalah data yang akan kita cari, bisa berupa kode. Nah, di sini berupa nomor peserta, yaitu kolom A5, koma tabel array. Kita tarik dari A16 sampai ke E22. Untuk header tabel tidak perlu kita blok ya. Kemudian koma kolom indeks 6. Untuk nama depan, kolom indeks 6-nya ke berapa? Nomor peserta ke 1, nama depan ke 2. Kita masukkan angka 2, koma false. Tutup kurung dan enter. Untuk nama belakang juga sama, kita copy saja rumusnya. Untuk memudahkan kita copy. Mohon maaf ya. Nah, kita copy ke nama belakang. Nah, kita rubah hanya kolom indeks 6 saja. Untuk nama belakang, kolomnya ke berapa? Kita lihat nama peserta ke 1, nama depan ke 2, nama belakang ke 3. Kita rubah jadi angka 3. Angka 3. Kemudian enter. Bisa dilihat ya. Kemudian sekolahnya juga sama. Kita rubah kolom indeks 6 saja. Sekolah itu kolom ke 4 sampai nilai kolom ke 5. Nah, bisa dilihat ya, data UN 3406 nomor pesertanya itu bernama Ali Firdaus dari SMP Purnabakti, nilainya 90. Coba kita rubah datanya menjadi 2. Nah, berubah ya, Muktafiani SMP Batu Nunggal 72.
kita rubah lagi. Nah, udah benar. Rumus VLOOKUP selesai. Kita lanjut ke rumus HLOOKUP. Nah, rumus HLOOKUP hampir sama seperti rumus VLOOKUP. Kita masukkan dulu ya, ini datanya UN. Nah, kita coba menggunakan rumus HLOOKUP. Sama dengan HLOOKUP, buka kurung, lookup value, kita klik nomor peserta, koma, tabel array kita tarik dari kolom H16 sampai N19, koma, row index 6. Nah, nama depan di sini baris keberapa? Nomor peserta baris ke-1, nama depan baris ke-2. Kita masukkan angka 2, kemudian false. Ketikkan, koma, false. Dan enter. Begitupun nama belakang kita copy saja. Kita copy saja rumusnya. Copy. Kita masukkan. Cuman perbedaannya pada row index 6. Untuk nama belakang, baris keberapa tuh? 2, 3. Berarti ke-3. Enter. Begitupun nama sekolah. 1, 2, 3, 4, ke-4. Nilai juga sama, baris ke-5. Kemudian enter. Coba kita rubah datanya menjadi 404. Bisa kerubah ya. Frans Maulana, SMP Permata, 75. Rubah 405 belakangnya. Yogia Arifin, SMP Akasa, 80. Berarti rumus HLOOKUP selesai. Nah, kita akan mengulas terkait dengan false yang ada di rumus VLOOKUP ataupun HLOOKUP. Kenapa sih harus menggunakan false? Nah, fungsi false ini digunakan agar data tidak menampilkan data terakhir apabila nomor pesertanya tidak ada di tabel acuan. Jadi, tidak akan menampilkan data apapun apabila data nomor pesertanya tidak ada di list. Nah, kita coba hapus ya false-nya ya. Semua kita hapus false-nya. Ini berlaku untuk VLOOKUP atau HLOOKUP. Namun saya sebagai contoh menggunakannya di VLOOKUP ya. Kita hapus false-nya. Nah, sudah dihapus semua. Kita coba nomor pesertanya, masukkan nomor peserta yang tidak ada di tabel acuan. Masukkan 3407. Kemudian enter. Nah, bisa dilihat apabila kita tidak memasukkan false, maka akan menampilkan data yang terakhir dari tabel acuan. Kita masukkan lagi nih 3409 yang tidak ada datanya di tabel acuan. Masih tetap menampilkan data yang terakhir. Jadi ini bisa menjadikan kita bingung ya. Kalau kita memasukkan data nomor peserta yang tidak ada. Coba kita masukkan false. Enter lagi. Kita masukkan false lagi. Nah, bisa dilihat ya, data tidak akan ditampilkan. Jadi, false ini digunakan untuk mensiasati atau menjadikan nomor peserta ini apabila tidak ada di tabel acuan, maka data tidak akan ditampilkan apapun. Intinya false ini untuk mengatasi error apabila nomor peserta ataupun kode tidak ada di tabel acuan, tidak akan menampilkan data apapun. Seperti itu. Nah, kita coba masukkan lagi 0. Nah, udah ya. Berhasil. Gimana untuk mempersingkat rumus VLOOKUP? Kita coba beri nama tabelnya. Jadi, tabelnya ini kita panggil. Nah, sebelumnya kita harus memberi nama tabelnya terlebih dahulu. Caranya kita blok tabel acuannya dari A16 sampai
E22 kita blok dan beri nama. Kita beri nama data siswa atau data sekolah aja, data sekolah. Kemudian enter. Nah, jadi tabel ini sudah ada namanya, itu data sekolah. Kita coba hapus rumus ini menggunakan rumus pemanggilan data ya. VLOOKUP, lookup value-nya itu 3UN 3400, yaitu kolom A5, tabel array. Nah, tidak usah langsung saja ketikkan tadi apa namanya, data sekolah. Nah, ini ya, koma, kolom nama depan, berarti kolom kedua, koma, false. Kemudian tutup kurung, enter. Bisa dilihat ya, tetap muncul. Jadi, untuk mempersingkat rumus VLOOKUP, kita beri nama tabel terlebih dahulu. Rumus VLOOKUP dan HLOOKUP selesai. Di rumus yang kedua ada rumus data validation. Data validation sendiri digunakan untuk memastikan data yang dimasukkan pada suatu sel atau rank telah memenuhi kriteria tertentu. Data validation sendiri bisa dikombinasikan dengan rumus VLOOKUP atau HLOOKUP. Kenapa harus dikombinasikan dengan rumus VLOOKUP HLOOKUP? Karena dengan adanya data validation ini meminimalisir terjadinya kesalahan pada saat input data. Data validation ada di menu data, kemudian bisa diklik segitiga bawah, pilih data validation, akan muncul seperti ini. Atau bisa mengklik icon bagian atas langsung. Data validation memiliki 3 menu, ada menu setting, input message, dan yang terakhir ada error alert. Di menu setting, kita bisa mengatur bentuk datanya seperti apa, kemudian datanya akan dibatasi seperti apa, bisa diatur di menu setting. Nah, adapun kriteria datanya bisa berbentuk whole number. Whole number di sini yaitu hanya berbentuk angka. Kalau misalnya datanya berbentuk angka, bisa klik whole number. Kemudian ada berbentuk desimal, berbentuk list, berbentuk tanggal, waktu, berbentuk teks. Di sini adalah bisa berbentuk teks ataupun angka yang mana angkanya lebih dari 1. Nah, kita bisa gunakan text length misalnya untuk memasukkan nick, memasukkan nomor peserta. Nah, bisa menggunakan text length. Kemudian yang terakhir ada custom. Nah, dari data-data yang ada di sini, bentuk data yang ada di sini, kita bisa atur datanya seperti apa. Misalkan kita pilih whole number, nah kita bisa atur nih datanya, bisa between di antara minimum angka berapa ataupun maksimum angka berapa. Atau bisa juga diatur non-between, tidak di antara minimum angka berapa ataupun maksimum angka berapa. Nah, seperti ini. Kemudian ada equal to ini adalah sama dengan angka berapa. Ada not equal to, tidak sama dengan angka berapa. Ada greater than, lebih dari. Kita masukkan minimum angkanya misalnya 9. Mohon maaf, misalkan angkanya 9, maka greater than-nya adalah lebih dari 9. Atau memasukkan less than, kurang dari. Kita masukkan maksimum angkanya, misalnya maksimumnya 6, maka less than-nya adalah kurang dari 6. Kemudian greater than or equal to adalah lebih dari atau sama dengan dari. Kita masukkan misalnya minimum angkanya 5. Mohon maaf 5. Maka greater than or equal to-nya adalah lebih dari 5 atau sama dengan 5. Kemudian yang terakhir ada less than or equal to. Misalkan kita masukkan nih maksimum angkanya 4. Maka less than or equal to-nya adalah kurang dari 4 atau sama dengan 4. Seperti itu. Nah, lanjut ke menu selanjutnya ada input message. Di input message ini adalah pesan yang akan ditampilkan ketika kita mengklik suatu sel. Nah, diaturnya di sini. Pesannya juga bisa sesuai yang kita inginkan, ditampilkannya seperti apa, kita atur di input message. Kemudian ada error alert. Error alert ini akan muncul ketika kita memasukkan input yang salah. Kita juga bisa diatur pesannya seperti apa yang akan ditampilkannya nanti.
Bisa berbentuk stop, bisa berbentuk warning, bisa berbentuk information, seperti itu. Nah, jika sudah, kita langsung implementasi data validation-nya. Nah, di sini saya sudah membuat tabel data warga RT 001. Kita masukkan nanti NIK-nya, nama, jenis kelamin, dan pekerjaannya menggunakan data validation. Nah, di sini yang pertama ada nomor NIK. Nomor NIK ini saya akan batasi harus masukkan data terdiri dari 5 angka. Nah, kita gunakan data validation. Kita blok kolom NIK kecuali header, kemudian masuk ke data, pilih data validation, kemudian masuk ke setting. Nah, untuk kriteria datanya kita pilih text length karena angkanya lebih dari 1. Kita masukkan text length, kemudian pilih datanya yaitu equal to karena harus terdiri dari 5 karakter kita masukkan. Bentuk datanya text length, kemudian equal to 5. Jadi harus terdiri dari 5 karakter. Mohon maaf, 5 angka. Kemudian masukkan error alert-nya jika angkanya yang kita masukkan kurang dari 5 atau lebih dari 5, maka akan muncul errornya seperti apa. Kita akan atur. Di sini saya menggunakan stop bentuknya, kemudian title-nya error, dan error message-nya nih harus, mohon maaf, NIK harus 5 angka. Nah, kemudian oke. Nah, kita coba masukkan NIK-nya itu 2 angka dulu. Kemudian enter, maka akan muncul error alert. NIK harus 5 angka. Kita coba masukkan 6 angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita masukkan 6 angka. Apakah masih error? Tetap error karena harus 5 angka. Masukkan 5 angka, 2, 3, 4. Nah, kita masukkan 5 angka, kemudian enter. Nah, akan berhasil. Coba kita tarik ke bawah. Nah, ketika kita memasukkan angkanya 5, terdiri dari 5, maka akan berhasil. Lanjut ke nama. Di sini saya akan mengatur namanya minimal 5 huruf atau 5 karakter. Nah, kita blok, kemudian pilih data validation, kemudian pilih setting. Di sini pilih bentuk datanya text length. Nah, karena berbentuk teks, kemudian datanya pilih greater than or equal to. Karena minimal 3 karakter, lebih dari 3 karakter boleh. Nah, kita masukkan minimumnya 3. Kemudian, oke, tapi sebelumnya kita atur dulu error alertnya. Nah, title-nya error. Kemudian error message-nya adalah minimal 3 huruf. 3 huruf atau karakter. Nah, kemudian oke. Nah, kita mencoba masukkan namanya AI. Nah, akan error karena harus minimal 3 huruf. Nah, kita coba lanjutkan AI spasi Nur. AI Nur. Nah, enter, akan berhasil. Masukkan lagi datanya. Kemudian Jaka. Raden, dan yang terakhir Mimin. Nah, enter. Nah, sesudah masukkan nama berhasil, kemudian lanjut ke jenis kelamin. Di sini saya akan membuat jenis kelaminnya berbentuk list. Kenapa? Karena ditakutkan mengisi datanya, misalkan di sini perempuan. Terus di yang kedua kita masukkan wanita. Nah, ditakutkan seperti itu. Nah, jadi akan dibuatkan list. Caranya sama, kita blok dulu, kemudian pilih data validation, pilih setting, di sini pilihnya list. Nah, source-nya kita ketikkan saja karena hanya sedikit laki-laki. Koma. Nah, di sini tergantung office-nya, saya menggunakan Excel 2013, jadi menggunakan koma. Ada juga yang menggunakan titik koma. Jadi saya di sini laki-laki, koma, perempuan.
Nah, seperti ini. Kemudian sesudah ini kita masukkan error alertnya juga. Di sini title-nya error dan error message-nya isi sesuai list. Isi sesuai list. Nah, seperti itu. Kemudian oke. Kita coba masukkan wanita. Maka akan error isi sesuai list. Nah, jadi kita isi sesuai yang ada. Misalkan Ainur perempuan, Emi perempuan, Jaka laki-laki, Raden laki-laki, Mimin perempuan. Seperti itu. Nah, begitupun yang pekerjaan, saya akan buatkan list juga. Pilih setting, kemudian pilih list. Nah, di sini untuk source-nya saya sudah membuat sendiri. Pekerjaannya ada pedagang, pelajar, ibu rumah tangga, supir. Nah, kita tarik, mohon maaf, kita hapus dulu. Kita tarik dari pedagang sampai ke supir. Nah, kemudian enter. Nah, saya ulangi ya. Kita blok dulu, kemudian pilih data validation-nya. Nah, untuk search kita hapus dulu. Nah, kita tarik dari pedagang sampai supir, kemudian enter. Nah, seperti itu. Sebelumnya, kita buatkan lagi error alertnya. Misalkan kita di sini title-nya error lagi. Nah, untuk error message sama, misalnya isi sesuai list. Isi sesuai list. Kemudian oke. Nah, kita coba masukkan pekerjaannya. Yang bukan sesuai list, misalnya petani. Nah, maka akan tetap error isi sesuai list seperti itu. Jadi kita masukkannya sesuai data yang ada, misalnya Ainur ibu rumah tangga, Emi pelajar, Jaka pedagang, Raden pedagang, kemudian Mimin ibu rumah tangga. Nah, seperti itu. Rumus data validation selesai.